Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi guna memenuhi kebutuhan penugasan PPG Prajab tahun 2002 Universitas PGRI Semarang dengan topik teori belajar dan memotivasi belajar anak. Pelajaran pemahaman tentang peserta didik dan pembelajaran, area ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, dan unggah demonstrasi konseptual. Di sini kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu Arnila Jayanti, Ella Zakiyatun, Rena Eka, dan terakhir Yuniar Pratiwi. Bahasan diskusi kali ini yaitu terdiri dari 3 soal yang akan didiskusikan oleh 3-4 orang selama waktu 45 menit. Soal pertama, berikan penjelasan bagaimana penerapan teori behavioristik, teori sosial kognitif, dan teori konstruktivisme di dalam kelas. Soal kedua, berikan penjelasan model-model pembelajaran apa saja yang terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme. Soal ketiga yaitu berupa diskusi dalam kelompok. Buatlah rencana untuk meningkatkan motivasi para siswa yang ada di kelas dengan gambaran sebagai berikut. Tania, 7 tahun, memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Samuel, 10 tahun, yang bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi tetapi memiliki rasa takut akan gagal yang sangat kuat. Sandra, 13 tahun, yang tenang di kelas dan meremehkan keterampilan mereka. Yang terakhir, Robert, 16 tahun, yang menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama bibinya. Anda sudah tidak dapat menghubungi orang tuanya. Hasil diskusi soal nomor 1 mengenai teori belajar, yaitu teori belajar behaviorisme, proses belajar yang dapat diartikan sebagai stimulus dan respon. Dengan kata lain, peserta didik akan mendapatkan input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Hal terpenting dalam belajar menurut teori classical conditioning adalah adanya latihan-latihan yang terus-menerus kepada peserta didik agar menghasilkan perilaku yang terjadi secara otomatis. Berikut contoh penerapan teori behavioristik dalam proses pembelajaran di kelas. Guru harus menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap, dimulai dari yang paling sederhana sampai kompleks. Guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi selama mengajar. Saat guru melihat ada kesalahan baik pada materi maupun siswa, guru akan segera memperbaiki. Guru juga memberikan banyak drilling dan latihan agar terbentuk perilaku atau pembiasaan seperti yang diinginkan. Evaluasi dinilai berdasarkan perilaku yang terlihat. Guru pun dituntut untuk memiliki kemampuan memberikan penguatan, reinforcement, baik dari segi positif maupun negatif. Teori belajar sosial kognitif, teori belajar yang diartikan dengan mengamati lingkungan, serta merujuk pada sebuah model. Peserta didik belajar banyak melalui proses peniruan. Seseorang mencoba melakukan tingkah laku yang dilihatnya dan melakukan reinforcement atau punishment yang berfungsi sebagai sumber informasi bagian seseorang mengenai tingkah laku mereka. Dalam hal ini, peserta didik akan belajar dengan mengamati apa yang terjadi di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Peserta didik bisa secara spontan ataupun dengan sengaja menirukan apa yang sering diamati. Biasanya, model yang akan ditirukan adalah guru-guru yang mengajar mereka, terutama guru yang memiliki karakter tersendiri, baik yang baik maupun yang kurang baik. Kembali kepada istilah Jawa, guru yaitu digugu lan ditiru. Berikut ini contoh penerapan teori sosial kognitif di kelas. Guru meminta siswa untuk merefleksikan pengalaman mereka melalui pembuatan jurnal ataupun laporan tentang kegiatan apa saja yang mereka lakukan. Guru mendorong diskusi berdasarkan apa yang diajarkan dengan meminta siswa untuk menjalankan materi pembelajaran dan mengajak siswa lainnya untuk mengajukan pertanyaan. Guru juga membantu siswa menemukan solusi baru untuk suatu masalah dalam mengembangkan cara berpikir kritis.
Guru meminta siswa untuk memberikan penjelasan tentang ide atau pendapat yang mereka miliki. Guru membantu siswa dalam mengeksplorasi dan memahami mengenai gagasan atau ide-ide. Guru juga meningkatkan pemahaman dan ingatan siswa melalui penggunaan visualisasi dan permainan dalam menyampaikan materi. Teori yang terakhir yaitu teori belajar konstruktivisme. Teori belajar ini dapat diartikan dengan memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk aktif belajar menempuh sendiri kompetensi dan pengetahuannya guna mengembangkan kemampuan yang sudah ada pada dirinya untuk diubah atau dimodifikasi oleh guru yang memfasilitasi dengan perencanaan berbagai tugas, pertanyaan, atau tindakan lain yang memancing rasa penasaran peserta didik untuk menyelesaikannya. Contoh penerapan teori belajar di kelas antara lain mendorong kemandirian dan inisiatif siswa dalam belajar. Kemudian, para siswa merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang kemudian dianalisasi jawabannya. Sehingga, siswa mempunyai tanggung jawab menjadi problem solver atau pemecah masalah. Guru juga memberikan pertanyaan terbuka pada siswa dan memberikan kesempatan pada mereka untuk meresponnya. Guru mendorong siswa untuk berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking. Guru akan memberikan tantangan pada siswa untuk mampu menjangkau hal-hal yang berada di balik respon faktual yang sederhana. Guru juga mampu mendorong siswa untuk menghubungkan dan merangkum konsep-konsep melalui analisis, prediksi, justifikasi, dan mempertanggungjawabkan gagasannya. Guru juga melibatkan siswa aktif dalam dialog atau diskusi dengan guru dan siswa lainnya, sehingga mereka mampu membangun mengetahui sendiri yang didasarkan atas pemahaman sendiri. Guru juga melibatkan siswa dalam pengalaman yang menantang dan mendorong terjadinya diskusi. Guru akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menguji hipotesis mereka dalam diskusi kelompok dan pengalaman nyata. Berikutnya, hasil diskusi soal nomor 2 mengenai model-model pembelajaran apa saja yang terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme. Dimulai dengan model pembelajaran kontekstual teaching learning. Model pembelajaran yang kedua yaitu model pembelajaran inquiry. Model yang ketiga ialah model pembelajaran jigsaw. Sedangkan model pembelajaran keempat yaitu model pembelajaran problem based learning. Untuk model pembelajaran yang terakhir adalah model pembelajaran discovery learning. Hasil diskusi soal nomor 3 yaitu dengan membuat rencana untuk meningkatkan motivasi 4 siswa di kelas, yaitu dengan cara dimulai dengan Tania 7 tahun memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Solusi untuk Tania yaitu dengan menerapkan teori konstruktivisme. Hal yang dapat dilakukan oleh guru yaitu dengan mengenali dan memahami karakteristik Tania agar dapat mengerjakan dan mencari tahu keinginan dan cita-cita Tania. Selain itu, guru juga bisa menceritakan cerita-cerita perjalanan orang-orang sukses agar membangun semangat Tania. Guru juga perlu mengobservasi perkembangan belajar Tania agar dapat ditingkatkan dan diimplementasikan sesuai dengan konsep perencanaan. Dilanjutkan dengan Samuel 10 tahun yang bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, tetapi memiliki rasa takut akan kegagalan yang kuat. Solusinya yaitu dengan menerapkan teori pendekatan behavioristik dan konstruktivisme, yaitu dengan cara membangun kepercayaan diri Samuel sehingga rasa takutnya dapat diatasi. Guru juga dapat meyakinkannya bahwa kegagalan adalah bagian dari kesuksesan. Selain itu,
Perencanaan yang dapat dilakukan untuk memotivasi Samuel yaitu dengan meningkatkan keberaniannya, meningkatkan rasa tanggung jawabnya, dan komitmennya. Berikutnya, Sandra, 13 tahun, yang tenang di kelas dan meremehkan keterampilan mereka. Solusinya adalah dengan menerapkan teori sosial kognitif dan behavioristik. Hal yang dapat dilakukan sebagai guru yaitu dengan memberikan nasihat agar lebih aktif dalam pembelajarannya dan senang untuk mengemukakan pendapat. Guru juga harus menciptakan suasana belajar yang dapat mengaktifkan seluruh anak di kelas. Agar menambah semangat siswa, guru bisa memberikan reward dengan memberikan pujian bahkan hadiah. Yang terakhir, Robert, 16 tahun, yang menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama dengan bibinya, namun sudah tidak dapat menghubungi orang tuanya. Solusinya dengan menerapkan teori behavioristik dengan alasan bahwa Robert harus diberikan interaksi psikologis dan memberikan stimulus yang mengajak ke tingkah laku yang positif, agar Robert terpacu untuk semangat dan minat untuk bersekolah serta belajar. Dari soal diskusi nomor 3 dapat disimpulkan dari kondisi masalah yang dihadapi keempat anak tersebut untuk meningkatkan motivasi belajar terdapat teori belajar yang memungkinkan dapat digunakan diantaranya menggunakan teori behavioristik, teori sosial kognitif, dan teori konstruktivisme, di mana ada teori yang digunakan secara tunggal ataupun dilakukan secara gabungan. Berdasarkan diskusi kelompok kami, teori belajar yang lebih bisa diimplementasikan yaitu teori behavioristik dan campuran antara teori behavioristik dan sosial kognitif, ataupun sebaliknya yaitu campuran antara teori sosial kognitif dengan konstruktivisme. Hal itu disesuaikan berdasarkan alasan atau masalah yang dihadapi peserta didik, khususnya untuk menimbulkan dan meningkatkan minat atau motivasi belajar peserta didik tersebut. Berikut adalah profil kelompok kami. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Sekian, thanks and see you.